Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Biologi asik, mudah, menyenangkan. Pada kali ini kita akan membahas materi enzim. Enzim sangat dibutuhkan dalam setiap proses metabolisme. Enzim berperan sebagai katalisator, yaitu pemercepat suatu reaksi. Komponen penyusun enzim meliputi dua pokok utama. Yang pertama komponen protein yang disebut dengan apoenzim dan non-protein yang berupa gugus prostetik. Komponen non-protein ini bisa berupa komponen organik yang terikat kuat yang disebut dengan koenzim dan bisa juga komponen non-organik yang berupa kofaktor. Koenzim contohnya adalah vitamin NADH, FADH, sedangkan kofaktor meliputi ion-ion logam. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama adalah sebagai biokatalisator. Sifat ini artinya enzim bisa mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kita perhatikan grafik berikut. Grafik yang menunjukkan reaksi enzim yang menggunakan enzim dengan yang tanpa enzim ternyata memiliki energi aktivasi yang berbeda. Kecepatan reaksi yang menggunakan enzim cenderung memiliki energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan yang tanpa enzim. Hal ini menunjukkan bahwa enzim berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya, bukti bahwa enzim tidak ikut bereaksi bisa kita lihat dalam reaksi kimia di bawah. Enzim, komponen penyusun utamanya adalah protein, di mana memiliki struktur C, H, dan O. Tetapi ketika dia membantu suatu reaksi, dia sendiri tidak ikut bereaksi. Contoh sebelah kiri reaksi, di sini ada unsur glukosa, ada C, H, dan O yang direaksikan dengan oksigen yang nanti akan menghasilkan CO2, H2O, dan kalori. Jumlah C di sebelah kiri reaksi ada 6, sedangkan jumlah C di sebelah kanan juga ada 6. Ini menunjukkan bahwa enzim hanya membantu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Sifat enzim yang kedua yaitu bersifat termolabil, mudah rusak oleh pengaruh enzim. Pada suhu rendah, enzim bersifat inaktif atau tidak aktif. Contohnya, apabila kita menyimpan daging di dalam kulkas, maka enzim-enzim yang ada dalam daging akan tidak aktif sehingga bisa mengawetkan daging tersebut lebih lama dibandingkan pada suhu kamar. Sedangkan pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Contohnya ketika kita memanaskan santan, maka komponen protein yang akan ada dalam santan itu akan pecah-pecah, apalagi apabila dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Pemanasan pada suhu yang tinggi bisa mengubah struktur sisi aktif enzim sehingga nantinya sisi aktif enzim akan berubah dan enzim tidak bisa lagi bekerja untuk mengikat suatu zat kimia pada substrat. Sifat enzim berikutnya, enzim bekerja secara spesifik. Artinya satu enzim hanya bekerja untuk satu substrat tertentu. Ambil contoh misalnya ada enzim amilase. Maka enzim tersebut hanya bisa dapat untuk mengubah zat makanan berupa amilum menjadi komponen yang sederhana yaitu maltosa. Dan nantinya maltosa akan diubah oleh enzim maltase menjadi komponen glukosa. Sifat yang berikutnya, enzim dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit dan dapat digunakan berulang. Ini bisa diambil contoh pada pengusaha roti. Untuk membuat 100 roti tidak membutuhkan 100 cetakan, tetapi untuk membuat satu roti cukup bisa digunakan 1 atau 2 cetakan untuk bisa memproduksi 100 roti. Sehingga enzim hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan secara berulang. Sifat yang berikutnya bekerja satu arah, namun ada kalanya enzim bekerja dua arah, misalnya enzim lipase. Ini bekerja dua arah untuk reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Contohnya bisa mengubah substrat yang bersifat kompleks menjadi suatu produk yang sifatnya lebih sederhana.
ataupun bisa juga terlibat dalam reaksi pembentukan, mengubah substrat atau komponen bahan makanan yang sederhana menjadi produk yang lebih kompleks. Demikian untuk sifat-sifat enzim. Berikutnya cara kerja enzim. Enzim bisa mengikat suatu bahan kimia, misalnya yang terdapat dalam makanan, membentuk kompleks enzim substrat dan nantinya akan menghasilkan suatu produk. Untuk bisa berikatan dengan suatu substrat, maka enzim memiliki bagian khusus yang namanya sisi aktif yang digunakan untuk bagian penempelan pada suatu zat kimia substrat tertentu. Enzim bekerja dengan mengikuti dua cara teori kerja enzim. Yang pertama adalah lock and key atau teori gembok dan kunci. Pada teori lock and key, sisi aktif enzim memiliki bentuk yang sama dengan substrat, sehingga enzim bisa berikatan tepat dengan substrat membentuk kompleks enzim dan nantinya akan menghasilkan suatu produk tertentu. Teori yang kedua adalah ketepatan induksi. Teori ketepatan induksi, enzim memiliki bentuk sisi aktif yang bersifat fleksibel. Nantinya sisi aktif ini akan bisa berubah menyesuaikan bentuk sisi aktif dari suatu substrat. Ini yang disebut dengan ketepatan induksi. Ini sebagai gambaran teori kerja enzim, model lock and key, dan ketepatan induksi atau ketepatan induced fit. Selanjutnya, inhibitor atau penghambatan kerja enzim. Cara penghambatan kerja enzim ada dua cara. Yang pertama, inhibitor kompetitif atau bersifat persaingan. Persaingan ini disebabkan karena struktur penghambat mirip dengan struktur substrat, sehingga antara penghambat dengan substrat saling bersaing untuk berikatan dengan enzim. Apabila penghambat yang berikatan dengan enzim, maka tidak mungkin akan menghasilkan produk. Teori yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Bentuk penghambat tidak sama dengan bentuk substrat. Tetapi ketika penghambatan inhibitor non-kompetitif, penghambat akan berikatan pada sisi allosterik enzim. Akibat penghambat berikatan pada sisi allosterik enzim, maka sisi aktif enzim ini akan berubah. Yang tadinya berbentuk kotak, kemudian berubah menjadi bentuk lancip. Hal ini menyebabkan substrat tidak bisa berikatan, sehingga akhirnya juga tidak menghasilkan produk. Ini cara kerja penghambatan kerja enzim, hingga akhirnya tidak menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, pengaruh faktor eksternal terhadap kerja enzim. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Peningkatan suhu akan meningkatkan reaksi enzim, dibuktikan dengan grafik yang meningkat. Peningkatan kerja enzim ini akan mencapai batas optimal. Setelah batas optimal, enzim bisa rusak karena pengaruh suhu yang tinggi, sehingga kecepatan reaksi akan menurun. Pengaruh yang kedua yaitu faktor pH atau derajat keasaman. Enzim tertentu bisa bekerja pada pH optimum tertentu. Contoh yaitu enzim pepsin yang ada di lambung hanya bisa bekerja optimal pada pH asam. Sedangkan pH yang digunakan kerja oleh tripsin yang ada di usus halus bekerja pada pH basa berkisar antara 6 sampai 12. Jadi, enzim bekerja optimal pada pH tertentu. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi. Semakin banyak enzim yang digunakan, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Untuk membuat 100 roti, bisa digunakan satu cetakan roti, tapi tentunya ini akan lebih lambat dan akan lebih cepat roti itu dibuat dengan 100 cetakan sehingga bisa menghasilkan roti yang lebih cepat. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi. Penambahan substrat tertentu akan meningkatkan kecepatan reaksi enzim sampai batas tertentu. Misalnya, ketika semua enzim sudah berikatan, maka cenderung kecepatan reaksi akan menjadi konstan. Demikian untuk pengaruh faktor eksternal terhadap kerja enzim. Selesai untuk materi enzim. Demikian untuk materi enzim. Untuk selanjutnya, silakan bisa dipelajari persiapan untuk materi katabolisme. Bisa dilihat skema glikolisis dengan skema siklus Krebs. Kalian bisa menggambar di buku gambar masing-masing atau di kertas.
dengan yang menarik supaya lebih menambah semangat belajar. Sekian dari pembelajaran kali ini. Biologi mudah, asik, dan menyenangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.